Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusti C. Permatasari dengan NIM D101211076 dari PKB. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi kelembagaan dalam masyarakat maritim untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan sosial budaya maritim. Jadi, konsep kelembagaan yang disamakan dengan pranata banyak digunakan dalam studi sosiologi. Kelembagaan sama pengertiannya dengan institusi. Kelembagaan dipahami sebagai kesatuan dari unsur-unsur organisasi, norma atau aturan dan bidang-bidang kegiatan tertentu diwadahi dan diatur dalam suatu masyarakat atau segmen-segmen masyarakat. Terdapat 4 kelembagaan tradisional yang bertahan dalam kebanyakan kelompok etnis di dunia, termasuk masyarakat maritim, yakni yang pertama, kelembagaan ekonomi. Kelembagaan ekonomi masyarakat maritim bertahan dalam konteks saat ini, prinsip-prinsip ekonomi diatur dalam kelembagaan lokal yang dimiliki. Yang kedua, kelembagaan kekerabatan atau kinship atau domestic institution. Masyarakat maritim memiliki norma-norma dalam mengatur sistem kekerabatan mereka. Masyarakat maritim menggunakan pendekatan kekerabatan dalam rekrutmen anggota di kapal. Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat nelayan di desa Panjupukang adalah sistem bilateral atau parentalar, yaitu mengakui kedua garis keturunan orang tua. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan bila membutuhkan tenaga kerja, maka terlebih dahulu mereka mengutamakan atau mencari keluarga dekatnya. Kondisi sistem endogami masih terus dipertahankan sampai saat ini, sehingga tidak jarang dijumpai dalam satu unit usaha penangkapan ikan, hampir semua anggotanya adalah rumpun keluarga, baik keturunan dari keluarga bapak atau keturunan dari keluarga ibu dari papale sebagai pemilik usaha. Selanjutnya, menurut informan DG 50 tahun menuturkan bahwa setiap ada papalele yang ingin membentuk usaha peringatan laut atau darat dalam hal tenaga kerja, maka ia terlebih dahulu mencari keluarga dari pihak ayah atau ibunya. Umumnya penggawa laut yang digunakan oleh papalele adalah dari pihak keluarga dekatnya. Begitu pula penggunaan sawi dalam suatu kelompok. Bila mana tidak ada dari pihak keluarga dan di lingkungan sekitarnya, maka papalele dibantu oleh juragan mencari atau mendatangkan tenaga kerja dari luar daerahnya. Kecenderungan seseorang papalele untuk memilih sawi dari keluarga dekatnya didasarkan pada prinsip Sirina Pace. Prinsip tersebut dipandang sebagai alat kontrol dalam perilaku ekonomi nelayan, baik antara individu dalam suatu kelompok maupun antara satu kelompok dengan kelompok nelayan lainnya. Yang ketiga, kelembagaan agama dan kepercayaan. Masyarakat maritim tingkat religius yang sangat tinggi karena akan menghadapi laut yang serba tidak pasti. Peran agama yang mereka miliki dituangkan dalam aktivitas kemaritiman mereka. Yang keempat, kelembagaan politik. Strategi-strategi dalam melakukan penangkapan ikan, bagaimana interaksi dengan nelayan lain dan desa lain dalam rangka eksplorasi sumber daya laut masih dipertahankan. Setiap kelembagaan merupakan kesatuan dari unsur-unsur organisasi atau kelompok, sistem norma atau aturan, dan tindakan terpola. Keempat, kelembagaan tersebut saling terkait secara ketat dan fungsional membentuk satu kesatuan kelembagaan kebaharian yang utuh. Komponen organisasi produksi yang pertama, ship, captain, crew, community nelayan, dan pelayar berbahasa Inggris. Yang kedua, skipper bemining dari Belanda. Yang ketiga, juragan pandega dari Jawa. Yang keempat, Tanase Walsanae dari Maluku. Yang kelima, penggawa sawi dari Bugis, Makassar. Hal di atas merupakan organisasi pembagian kerja, status, dan peranan dalam kapal norma atau
aturan ekonomi. Yang selanjutnya itu pola tindakan atau praktik ekonomi. Yang pertama, berangkat dan pulang dari lokasi penangkapan, mengoperasikan berbagai tipe-tipe alat tangkap. Yang selanjutnya itu memperbaiki perahu, mesin, dan alat-alat produksi. Yang selanjutnya mengolah hasil tangkapan dan memasarkan hasil tangkapan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.